Oke, jadi ini adalah MBG punya cerita versi ketujuh. Jadi aku akan buatkan video tutorial secara full, benar-benar full banget. Jadi simak sampai habis. Jadi jangan sampai ketinggalan semua fitur dan cara pakainya. Kita mulai dari awal lagi. Oke, yang pasti yang pertama itu adalah kita lihat dulu panduannya, bahwa di sini tuh ada not loh yang warna merah tuh. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk selalu baca not itu apa artinya. Ini adalah jumlah siswa. Untuk pertama kalinya kalian masukin itu adalah ke sini dulu. Lalu silahkan menyesuaikan AKG kalau misalnya kalian ingin menyesuaikan kebutuhan makan siangnya, standar porsinya apakah ingin sesuai dengan standar BGE atau mau dibagi dua, porsi besar porsi kecil, atau semuanya sama rata. Silahkan banget, itu tidak tidak ada rumus, jadi langsung klik aja, ganti-ganti. Ini adalah daftar bahan. Nah, di daftar bahan ini itu untuk bahan kan ada BDD, penyusutan mentah matang saat ini dengan persentase, ada harga per kilo atau harga per satuan, energi, protein, lemak, karbohidrat, natrium sebagai fitur baru. Nah, ini adalah fitur baru, mau pakai kilogram atau satuan secara unit. Contoh misalnya satuan secara unit itu adalah beef burger, satunya itu di 2500, dan ini nanti akan menjadi energi, lemak, protein untuk persatuannya. Ya, nanti silahkan disesuaikan kalau misalnya memang ini belum sesuai. Itu yang pasti ini juga tidak sesuai. Nggak mungkin per satu unit kan di angka 10 gram protein, itu luar biasa banget. Nah, itu silahkan disesuaikan saja apa yang kalian tuangkan gitu. Misalnya contoh biskuit nih, satuannya per 500 perak. Terus si tahu slice, keju slice misalnya, bahkan kayak seperti roti burger itu per satuan satu, bukan per kilo lagi. Kayak tahu coklat nih, itu per satu, jadi bukan lagi kilo. Oke, di sini juga ada standar porsi agar bahan makanan itu berstandar. Ada 4: karbohidrat, hewani, nabati, dan buah untuk saat ini. Sayur bagaimana? Sayur itu untuk gramasinya silahkan nanti di resep Daniel Gizi. Nah, karena namanya adalah standar porsi, jadi standarisasi porsi untuk selama 1 bulan ke depan. Begitu. Nah, jadi misalnya kita sudah menginputkan porsinya di sini, itu akan menjadi standarisasi kalian. Begitu. Nah, lalu untuk misalnya kalian akan menambahkan bahan makanan, silahkan tambahkan saja di sini secara lengkap gitu. Misalnya apapun itu, misalnya bahan, misalnya apa ya, rolade tuh mau 100 gram, terus mau pakai satuan atau kilo, misalnya pakai satuan ya, oke, harganya di 2000 tuh. Nanti energinya berapa per satuannya, proteinnya, lemaknya, dan karbohidratnya berapa, silahkan, natriumnya berapa, dan di sini adalah satuan gitu. Oke, ternyata rolade yang kalian buat itu adalah berdasarkan kilo. Oke, berarti misalnya 1 kilonya berapa, di angka 23.000. Berarti kan energi proteinnya agak tinggi itu. Nah, nanti di sini adalah berdasarkan kilo. Kilo. Tuh. Nah, sesudah itu kalau misalnya di standar siswa sudah, kita lanjut ke siklus. Nah, siklus ini ada beberapa fitur baru yang pastinya tampilan dari si sayur itu jadi ada 2 secara tampilan ya. Lalu untuk di sini ada istilah budget, itu budget yang diberikan dari BGN
Untuk bahan makanan ini sudah tidak perlu diotak-atik atik lagi. Di sini adalah batas maksimal untuk si porsi besar dan batas maksimal untuk porsi kecil. Nah, ini untuk cara penulisannya bisa kalian drop list. Ini adalah istilahnya drop list, tinggal pilih-pilih saja. Balik lagi, kalau misalnya ada penyesuaian gramasi silahkan disesuaikan di depan serta harga. Nah, cara ngetiknya tinggal diketik-ketik aja, misalnya nasi, hewannya mau ayam, nabatinya mau tahu, sayurnya mau misalnya bayam dan wortel, lalu buahnya jeruk. Kalau misalnya susu silahkan tulis susu gitu. Nah, dari ini sebagai bahan utama. Lanjut ke nama masakan. Kalian nasi goreng, ayam goreng, tahu crispy, tumis bayam. Ini sebagai contoh. Oke. Jika ini sudah dilakukan semua, misalnya kita lakukan semua ya, nasi, telur ayam, tempe, misalnya buncis, jagung, dan semangka. Terakhir lagi ini roti tawar, terus sini daging sapi. Tanpa ini deh, misalnya sayurannya selada dan buahnya melon. Oke, lalu misalnya 3 hari dulu aja. Nah, nama masakannya di sini adalah nasi goreng, terus nasi putih, di sini sandwich. Apa sih tadi? Telur dadar asam manis, tempe goreng tepung, dan tumis sayur. Di sini sandwich daging rendang misalnya ya, contoh aja nih mah. Salad. Nah, dari ini itu nanti akan masuk ke sini secara pengoperasian sistem. Karena nasi goreng kita butuh bawang merah, bawang putih, cabai merah, minyak, kemiri. Kita butuh kecap kan pasti, nanti kita kabarin. Kecap, ketumbar, kunyit, salam, serai, 0,1, 0,1, 0,7, 0,15, dan seterusnya ya. Situ terserah kalian bumbunya mau seperti apa. Nah, kalau misalnya ini ingin ditambahkan bahan, itu tinggal ditambahin aja. Di sini misalnya kita tambahin 2 ya. Nih, 1 kita blok 9 dan 10. Nah, setelah diblok dan ditambahkan, jangan lupa ditarik ya. Nah, ini ditarik caranya dulu, ditarik. Nah, setelah ditarik baru kita bisa pakai. Misalnya kita tambah kecap manis, kecap, saus tiram. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah itu dia udah bisa dipakai. Nah, karena kita tadi ada penambahan 2 bahan, jadi di sini kita harus nambahin 2 bahan karena dia belum muncul. Yang pasti kita buka dulu kuncinya ya. Kuncinya ada di panduan, namanya Excel FFP45. Nah, setelah ditambahin, katanya kita ngeblok 2. Jangan lupa kita ngeblok 2 juga. Nah, kita blok 2. Lalu setelah ditambahin dan kita tarik. Nah, setelah ditarik baru kita bisa pakai. Nah, ini kenapa
ini yang nggak muncul. Nah, saya juga tidak tahu lagi. Tuh apa ya, tidak muncul ya. Coba yuk kita cari tahu yuk. Unhide. Nah, tadi karena ininya diumpetin, jadi dia tidak tertarik, teman-teman. Nah, karena kita sudah tarik, muncul dia. Tuh. Nah, jadi mudah dan menyenangkan ya kan. Nah, kita tulis dulu semuanya ya. Tepung terigu, tepung maizena, tepung maizena, tepung beras, tuh. Terus bayam misalnya pakai bawang merah, bawang putih. Nah, baru jeruknya. Nah, di 65 ini itu sudah berubah jadi jeruk di berat di 81. Jadi artinya 1 kilo isi 12. Itu udah cukup banget. Nah, ini itu adalah jumlah siswa secara keseluruhan dan bisa fluktuatif maupun tiba-tiba ada keringan atau memang dia sudah disetel keringan. Contoh dalam pengoperasian, pada saat kita pelaksanaan itu kan tiba-tiba ada satu sekolah yang memang request by keringan karena ada event-event tertentu atau acara-acara tertentu. Misalnya yang akhir-akhir ini adalah Maulid Nabi. Nah, oke. Karena anak SD tersebut 456 itu lagi Maulid, jadi 413-nya itu kita hilangkan dan pindah ke keringan. Nah, dan ternyata misalnya ada 3 orang alergi ayam. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, ini sudah jadi dasar menu keringan maupun alergi. Oke. Dia alergi ayam, berarti kita kan gantinya ke telur ayam ya. Telur ayam di angka 55 gram. Mau nulis bumbunya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tuh. Nah, setelah itu ini ada menu keringan nih. Misalnya dikasihnya kacang goreng. Aku nggak punya kacang goreng. Apapun itulah ya, terserah kamu mau pakai apa. Kita contoh yang 3 ngasal aja langsung ya. 3 ke atas nih. Ini ngasal aja ya, mohon maaf kalau misalnya salah nih. Setelah kita kasih keringannya ini. Telur rebus, terakis, oka. Nah, secara sistem itu dia ngebaca bahwa terdapat 413 dan 4 itu yang mendapatkan keringan dan 3 alergi sebagai pengganti ayam. Seperti itu. Kita lanjut dulu. Saus tomat misalnya, gula pasir, gula merah, kecap, wijen, minyak wijen 0,1 aja, usah banyak-banyak. Tuh. Nah, terus setelah ini selesai kita lanjut lagi. Tepung terigu, aduh salah, tepung terigu, tepung beras, dan seterusnya ya. Ini mah terserah kalian mau seperti apa. Tumis yang tadi buncis tadi pakai minyak. Oh, tadi pakai minyak, salah. Minyak.
Tuh, serang mangka di angka 100. Oke, ini misalnya data siswa secara fluktuatif lagi ya. Ternyata ada 9 orang alergi telur ayam nih, berarti kan kita tulis 9. Nah, dia secara pengorderan dia udah otomatis berkurang. Dan jika di sini berkurang, misalnya ada 9 nih alergi kan, jangan lupa di sini berkurangin ya. Misalnya dia ada di SMA nih, kurang, dia udah kurangnya segini, biasa aku gitu, jadi 400 karena ada jumlah siswa yang alergi gitu. Kan tetap secara jumlah siswanya bakal seperti itu. Tujuannya apa? Untuk sistem PO yang lebih baik. Nah, kita lanjut lagi cara bacanya deh. Untuk cara bacanya itu dari berat mentah kotor yang ada di sini nih, itu yang nanti akan jadi tolak ukur utama. Ini adalah berat bersih matang di penyusutan mentah di BDD dan penyusutan mentah matang, makanya didapatkan seperti ini. Nah, untuk melihat food cost-nya itu tinggal lihat aja di sini nih. Ini food cost total satu porsi. Ini total satu porsi. Ini rata-rata satu porsinya. Tuh. Pasti rata-rata dari harga per porsi. Nah, ini dari sini ya. Tuh. Oh, dari sini nih. Tuh, ini udah harga per porsi. Ini nyasar dikit. Nah, setelah itu baru ini ada sistem pengoreksi jumlah siswa. Jadi antara ini total pembelian di sini dan di sini itu harus sama persis, plek ketiplek. Tuh. Lalu jika memang menu kecil dan menu besar itu tidak ingin dijadikan harus sesuai juknis, silahkan ganti data jumlah berat itu untuk yang sayur khususnya, silahkan ganti di sini. Ini balik lagi nih hanya untuk kasus sayur aja. Tuh, di sini ya. Nah, lalu untuk di cost order ini tampilannya jadi lebih cantik. Jadi si buffer itu jadi lebih terlihat bahwa berapa sih yang kita pakai itu. Contoh di sini itu 5%. Kalau misalnya kita pakai 3, silahkan tulis itu 3%. Tuh. Ini hari yang aku freeze kan, jadi bisa lebih nyaman. Balita PAUD SD 1 dan 3 jadi 1, 4, 5, 6, SMP dan SMA Bumil Wusu itu jadi 1. Nah, seperti itu. Misalnya ada keringan, kayak tadi tuh keringan, misalnya Bumil keringan hari ini tidak menu basah. Ya udah di sini 0. Di sini 41 dan di sini 8. Nah, secara perhitungan dia tidak ada pembelian untuk Bumil Busui di hari itu, tanggal 3 nih. Yang ada kita alihkan ke keringan. Seperti itu cara pakainya. Semoga cukup dimengerti ya. Nah, itu sederhana banget. Terus gimana nih untuk sistem PO-nya yang biasa aku lakuin? Nah, biasanya kalau aku lakuin, aku bakal buat tab Excel baru atau sheet baru di sini nih. Kita loading ya. Nah, ini kan sheet baru. Nah, biasanya banget aku dikasih sama dengan di sini. Nih, tema ke nasi. Oh, salah. Tema ke tanggal. Tuh, habis tembak ke tanggal, kita tembak nih. Misalnya tadi kita berapa hari yang udah kita kerjain ya, 2 hari ya aku kerjain ya. Udah 2 hari aja, jangan banyak-banyak. Kalau misalnya kalian buatnya seminggu ya silahkan di sininya seminggu, bukan berarti ya sampai tanggal 3. Nah, paling kayak gini. Nah, setelah ini muncul baru di blok semua kok pakai pivot table. Biasanya aku pilih yang paling atas. Oke, dan itu bebas sih.
Oh iya, sebelum itu kita buat ganti dulu ini hari. Ini nama. Jangan lupa di refresh ya. Format cell. Aduh, apa ya sih? Nah, ini harinya ada di kolom, nama itu ada di row, kilo ada di value. Nah, ini jadi kelihatan. Oke, ternyata aku butuh ayam. Ini ayam. Oh iya, ini jangan lupa dijadiin sum ya. Nah, aku butuh ayam di angka 241 kilo di tanggal 1. Tanggal 2 aku butuh pabuncis. Ini tolak seluruh. Oh, tanggal 3 aku butuh daging sapi sekian 108 kilo. Ini yang terjadi. Jadi harapannya ini template itu dapat menyesuaikan kalian gimana pun caranya gitu. Semoga cukup dimengerti lah ya. Updatean lainnya itu adalah nggak ada sih, itu aja. Yang pasti pertama hilangnya menu pack, jadi menu kering itu bisa terlihat dengan jelas di sini menu kering. Nah, balik lagi sekarang cara bacanya perhitungan. Nah, dari nasi atau kita tanda kutip adalah beras per kilonya di 16.000, bersih dan BDD itu sekian, penyusutan matang-matang di minus 60%. Kalau minus itu artinya dia si barangnya itu ngembang, makanya dia minus. Untuk mencapai nilai yang kecil dengan berat kotor sekian, makanya harganya sekian. Karena apa harganya tiba-tiba jadi sekian tambah 70? Karena ada buffer itu langsung masuk ke sini dan masuk ke sini. Kenapa? Karena terkait sistem PO yang kita susun. Tuh, salam aku datang sekian ya, serai aku datang sekian gitu. Jadi secara balance tuh. Nah, mungkin itu sih yang jadi penjelasan. Kalau misalnya bingung silahkan WA aja atau komen-komen aja ya. Tuh.